Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Maurits di analisa mingguan kita. Kita memasuki minggu pertama di bulan Januari di tahun 2026. Kita bertempur lagi 1 tahun nanti, 1 tahun ini, dan kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar. Prediksi apa yang akan terjadi selama 1 minggu ke depan, ini akan benar-benar memberikan buat kita sedikit masukan. Tahun telah berganti, tahun yang baru akan kita lalui, pasar bergerak terus. Kita telah meninggalkan tahun yang lama dan tahun baru ini akan kita mulai. Pertempuran baru dimulai lagi. Oleh karena itu kami dari Amarket memberikan kembali lagi analisa mingguan, di mana analisa ini akan berlaku dari tanggal 5 hingga 9 Januari nanti. Untuk tidak lebih lama lagi rekan trader, mari kita coba lihat bagaimanakah pergerakan yang terjadi selama 1 minggu terakhir sebelum kita akan masuk di pertempuran awal kita di minggu yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru, tahun yang penuh dengan semangat. Oke rekan trader, kita langsung aja. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan pasar mengawali tahun, mengakhiri tahun, dan mengawali tahun 2026. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan, bisa naik rekan trader kembali lagi di penghujung tahun, di awal tahun tanggal 2 kemarin hingga menembus level 98.086. Pergerakan yang sangat sempurna rekan trader, dan ini juga tidak bisa lepas dari data-data yang terjadi, belum lagi bagaimana pasar bereaksi setelah rislah yang dikeluarkan oleh FOMC di penghujung tahun lalu. Kita bisa lihat rekan trader bagaimana indeks dolar Amerika ini naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, secara garis besar kalau rekan trader lihat Euro USD pada penutupan tahun yang lalu dan di awal tanggal 2 yang lalu, bagaimana Euro USD ini selama 1 minggu mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Walaupun sempat naik di posisi 1.1765, tetapi di penghujung minggu yang lalu, di awal tahun yang baru, dia kembali mengalami pelemahan yang signifikan dan dia berada di posisi 1.17192. Ini tidak bisa dilepas dari bagaimana semakin kuatnya dolar Amerika sehingga membuat sedikit tertekan Euro USD. Pound sterling pun juga sama rekan trader, kita bisa lihat bagaimana pound sterling selama 1 minggu ini walaupun dia bisa naik rekan trader di tanggal 29 lalu, dia sempat naik di posisi 1.35319, tapi setelah itu sempat jatuh rekan trader sangat jauh di posisi 1.34113, tapi akhirnya menutup perdagangan di posisi 1.34587. Ini pergerakan yang sangat luar biasa, dan kalau kita lihat pelemahan yang terjadi pada pound sterling ini tidak bisa lepas dari bagaimana rilis data PMI manufaktur Inggris, di mana rilis PMI manufaktur Inggris ini telah direvisi menjadi 50,6 dari estimasi sebenarnya 51,2. Disertai juga kita bisa lihat bahwa bagaimana divergensi kebijakan moneter dari The Fed dan Bank of England, dia ini sedikit memberikan kekuatan terhadap apa yang terjadi pada pound sterling rekan trader semuanya. Ya, intinya pemulihan dolar yang sangat terbatas, ya, walaupun dolar naik juga tapi sangat terbatas, dia memberikan sedikit tekanan yang sangat luar biasa terhadap pasangan mata uang ini. Sedangkan untuk gold jangan ditanya lagi. Gold rekan trader secara garis besar kalau kita lihat
Satu minggu ini memang benar-benar luar biasa setelah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah 4.551. Aksi profit taking yang dilakukan membuat gold jatuh berkeping-keping. Dia jatuh, rekan trader, hingga level 4.275. Bayangkan, dari 4.551 hingga 4.268-an, rekan trader. Walaupun di hari Jumat kemarin dia sempat naik, rekan trader, dia kembali lagi ke level 4.400, tapi kemudian dia kembali turun lagi di 4.300-an, 4.328. Oleh karena itu, rekan trader, kita bisa lihat bagaimanakah pergerakan gold selanjutnya, dan kita tidak bisa dilepas dari bagaimana geopolitik yang terjadi. Presiden Venezuela telah ditahan oleh Amerika, kemungkinan besar akan sedikit memberikan kekuatan terhadap arah pergerakan yang terjadi pada emas nanti di minggu yang akan datang. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sedangkan USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang perlahan namun pasti, kalau rekan trader lihat, dia mengalami penguatan yang signifikan. Di minggu yang lalu dia sempat turun, tapi di penghujung tahun dan di awal tahun dia kembali naik, dan dia berada di level 156.82. Nah, rekan trader, ini adalah pola pergerakan yang terjadi secara teknikal. Dan bagaimanakah secara fundamental, rekan trader? Nah, ini juga harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Secara fundamental, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada minggu yang lalu, ini sangat memberikan suatu tekanan yang sangat luar biasa, rekan trader. Rekan trader bisa lihat bagaimana data-data yang dikeluarkan, walaupun tidak terlalu banyak data-data, tapi setidaknya data-data ini sedikit memberikan kekuatan ya. Data dari rapat FOMC di mana sedikit memberikan kekuatan tambahan terhadap dolar Amerika. Selain itu juga klaim pengangguran awal, di mana klaim pengangguran ini dia sedikit mengalami pelemahan, dan dia berada di seputaran 199.000. Ya, 199.000. Selain ada data dari Cina juga, PMI manufaktur dari Cina. Tapi klaim pengangguran awal ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan ini adalah data yang dikeluarkan, dan terakhir PMI manufaktur berada di seputaran 51,8 seperti yang telah diprediksikan. Nah, bagaimanakah rekan trader analisa untuk minggu depan dari tanggal 5 hingga 9? Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Secara teknikal, rekan trader, sebelum kita masuk, kita lihat dulu fundamental yang terjadi. Minggu depan ini adalah minggu di mana kita memasuki lautan masa lembu. Mulai dari hari Senin ada indeks manajer pembelian manufaktur pada pukul 22.00 waktu Indonesia bagian barat. Disambung hari Selasa ada indeks manajer pembelian jasa. Disambung lagi hari Rabu 2015 perubahan tenaga kerja non pertanian ADP. Indeks manajer pembelian PMI non manufaktur. Lowongan pekerjaan ULTS, rekan trader. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader bisa lihat data yang terjadi ya. Hari Kamis klaim pengangguran awal seperti biasa. Ya, seperti biasa hari Kamis itu ada data dari klaim pengangguran awal, rekan trader. Dan puncaknya hari Jumat, rekan trader semuanya, non-farm payroll dikeluarkan. Sekali lagi kita memasuki lautan masa lembu. Hari Senin sampai hari Jumat, ditutup hari Jumat akan ada non-farm payroll pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Jadi rekan trader harap memperhatikan apa yang terjadi selama 1 minggu nanti ya. Ini rekan trader sekali lagi harap untuk diperhatikan pola pergerakannya. Nah ya, selanjutnya secara teknikal bagaimana rekan trader? Untuk teknikal kita lihat bersama-sama analisa teknikal yang coba kita bawakan. Menurut pandangan kami, indeks dolar Amerika masih memiliki kekuatan untuk sedikit naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Hati-hati rekan trader, sekali lagi hati-hati.
analisa kami menyatakan bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang naik hingga level 98.362, walaupun peluang untuk melemah masih tetap ada dan bisa membuat dia kembali lagi ke level 97.502. Nah, di sini ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya, ini menurut saya. Nah ini dia rekan trader ya. Dari 97.502 hingga level 98.362. Ya. Selanjutnya untuk Euro USD gimana rekan trader? Euro USD, menurut analisa kami, potensi pelemahan masih tetap ada. Masih tetap ada rekan trader, melanjutkan hal hari kemarin. Dan analisa yang kami bawakan, kami bisa memprediksikan bahwa kemungkinan ini dia bisa saja melemah hingga level terendah itu di seputaran 1.16817. Walaupun harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk naik masih tetap ada, dia bisa naik hingga level 1.17946. Nah, ini adalah peluang kenaikan yang bisa saja terjadi pada pasangan ini. Sedangkan untuk pound sterling hingga tanggal 9 nanti rekan trader, ini saya masukin dulu. Nah, untuk tanggal 9 nanti, analisa kami menyatakan bahwa pound sterling ini menurut kami masih sedikit punya peluang untuk kembali bisa turun lagi ke level terendah di seputaran 1.33772. Walaupun sekali lagi hati-hati rekan trader, peluang untuk naik masih tetap ada dan dia bisa naik hingga level tertinggi di seputaran 1.35070. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD untuk 1 minggu ke depan. Dan selanjutnya, bagaimanakah untuk gold? Nah, ini gold ini hati-hati rekan trader. Secara garis besar saya bisa bilang tendensi bearish ini masih terjadi. Dan gold ini tidak tertutup kemungkinan gold ini bisa turun menurut saya hingga level terendahnya itu di posisi 4193 menurut saya rekan trader. Akan tetapi harap diperhatikan bahwa kasus Presiden Venezuela yang telah diculik oleh Donald Trump bisa memberikan kekuatan ekstra untuk gold naik ke posisi tertinggi. Dan analisa saya dia bisa sampai di 4.485 rekan trader. Jadi gold ini hati-hati rekan trader. 4.485 ini bisa saja terjadi walaupun secara garis besar dia punya peluang untuk bisa turun hingga level 4.193. Ya. 4.993 bisa saja terjadi pada gold walaupun secara garis besar harap diperhatikan peluang naik masih bisa. Hati-hati hari Senin selalu gerakan tambahan ya. Itu hati-hati rekan trader, gap selalu banyak dan hati-hati pembukaan pasar bisa saja gold ini naik rekan trader hingga level paling tertinggi. Tapi secara garis besar menurut analisa kami memang gold masih sedikit punya peluang bisa naik kembali lagi ke level tertinggi walaupun tendensi yang terjadi pada gold selama 1 minggu ini juga tidak bisa dilepas ya dari pelemahan. Tapi sekali lagi saya bilang bahwa geopolitik sangat menentukan ke depan. Dan kita akan lihat apabila peperangan terus berlangsung, krisis di Venezuela masih terus terjadi rekan trader karena sampai saat ini pun juga masih akan terjadi krisis pasca Maduro ya. Wow, ini orang Madura ya, Maduro. Presiden Venezuela Maduro ditahan. Gold hati-hati bisa naik. Analisa saya dia bisa naik hingga 4.485 ya selama 1 minggu ke depan, belum lagi ditambah data-data lainnya. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader harap diperhatikan USD Yen Jepang rekan trader secara garis besar walaupun memiliki tendensi bisa menguat, analisa kami dia ini bisa menguat hingga level tertingginya itu ya menurut kami tidak terlalu kemungkinan dia bisa hingga level 157.628. Tapi harap diperhatikan juga bahwa peluang untuk melemah sangat besar dan dia bisa jatuh hingga level 155.349. Nah, di sini rekan trader ya. Di sini nah ini dia. Ini adalah pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang hari ini. Oke rekan trader,
Secara teknikal telah kita berikan analisa harian kita, analisa mingguan kita. Kami berharap semoga analisa ini setidaknya bisa memberikan sebuah referensi terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Ingat rekan trader, ini adalah sedikit masukan, ini adalah referensi buat rekan trader, tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader. Kami berharap analisa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki minggu pertama, di bulan yang pertama, di tahun yang baru ini. Semoga minggu ini benar-benar memberikan kesuksesan buat trading Anda semuanya. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.